Suami baik, bini hantu. Bini baik, laki setan. Kau salah masuk ruangan, guys. Dunia ini tempatnya masalah. Makan haram, sikut kanan, sikut kiri, sundul ke depan, tanduk ke depan, menyipak ke belakang. Ini orang apa sapi kurban? Jadi kalau ada ustadz mengatakan, "Ustadz, dosa saya banyak, saya zolimi orang, saya aniaya orang, saya makan harta orang," cukup istighfar aja cukup. Ustadz hantu tuh. Jangan jadikan agama sebagai penenang. Pundak sakit bisa dimaafkan, hati tersinggung bisa dimaafkan, tapi duit berat. Mengadu, saya niat tak bisa tidur tengah malam, tak bisa, kacau, galau, susah hati, gundah gulana, stres, depresi. Psikiater itu diam aja sambil menulis resep. Dalam hati dia, aku pun macam kau juga. Mana ada manusia nih yang tak punya masalah dalam hidupnya? Suami baik, bini hantu. Bini baik, laki setan. Bini baik, anak baik, menantu pula sundel bolong nyiblorong susar ngesot. Anak baik, menantu baik, suami baik, istri baik, tetangga resek. Tetangga baik, pokoknya ada yang tak baik. Jadi kalau ada orang yang mengimpi-impikan dunia ini tidak ada masalah, kau salah masuk ruangan, guys. Dunia ini tempatnya masalah. Maka kalau ada orang bertanya, "Ustadz ini sebentar-sebentar ke sana, bentar-bentar ke Pontianak." Kapan Ustadz istirahat? Istirahat itu nanti di surga bersama kamu. Almar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai, insyaallah. Agama mendatangkan ketenangan, tapi agama bukan penenang. Ini banyak sekarang yang menjadikan agama ini sebagai penenang. Makan haram, sikut kanan, sikut kiri, sundul ke depan, tanduk ke depan, menyipak ke belakang. Ini orang apa sapi kurban? Makan haram, makan riba, makan haram, makan haram, lalu kemudian untuk menenangkannya, la ilaha illallah, astagfirullah. Istighfar tidak cukup untuk melepaskan dosa kepada sesama manusia. Sebesar biji sawi kau aniaya orang, sebesar ujung rambut kau makan harta orang, tak selesai dengan istighfar. Mesti dikembalikan. Jadi kalau ada ustadz mengatakan, "Ustadz, dosa saya banyak, saya zolimi orang, saya aniaya orang, saya makan harta orang," cukup istighfar aja cukup. Ustadz hantu tuh. Apakah istighfar kita menghaluskan, menghancurkan, meluluh lantahkan dosa-dosa kita? Ya, janji Allah Subhanahu wa ta'ala, janji Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kalau sudah berjanji
innaka la tukhliful mi'ad. Tapi istighfar itu menghilangkan dosa kepada Allah. Dosa kepada manusia tak selesai, besti. Dosa kepada manusia kalau dia hak, ya Allah ampunkan dosaku, rantang kawanku 3 belum balik. Mana bisa menangis di pintu Ka'bah, ya Allah ampunkan dosaku ya Allah. Sempadan tanah tetanggaku ku geser 2 meter. Mana bisa. Sedangkan sejengkal aja sempadan tanah perbatasan panjang yang sudah ditetapkan kau geser, tuwiqa, dililitkan di lehermu, sab'i aradin, 7 lapis tanah akan menjerat lehermu. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya tak pernah walaupun sejengkal. 5 meter Pak Ustadz. Tahankan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadikan agama sebagai penenang. Makanya ada orang yang mengatakan agama ini opium, agama ini candu. Siapa itu? Namanya tak layak disebut di sini. Majelis yang baik, tempat yang baik. Pendiri komunis. Kata dia, orang kalau beragama dia seperti orang pakai candu, kecanduan agama, mabuk agama. Agama apa yang dia maksud? Agama yang menawarkan bisa suci hanya dengan bayar, bisa lepas dari dosa. Islam tidak demikian. Bisa dosa kita dibayar dengan uang? Tidak bisa. Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin meninggal. Hari Senin meninggal, hari Rabu Nabi naik ke atas mimbar. Man kuntu jalattu lahu zahran. Siapa yang pundaknya pernah ku cambuk, aku mau mencambuk kuda, ujung cambuk terkena pundaknya, sakit, tapi dia tak membalas. Maka balaslah sekarang. Hadza zahri, ini pundakku, silakan balas. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang pernah ku caci maki, sumpah serapah, tersinggung, sakit hati, hadza irdi, ini harga diriku, silakan balas. Kata Nabi, falyastaqid minhu. Sahabat semua terdiam, mereka sedih haru. Siapa yang pernah kupinjam duitnya, kata Nabi, silakan tuntut sekarang. Daripada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tegak sahabat Nabi. Apa kata dia? Inna laka alayya salasa darahim. Engkau punya hutang 3 dirham ya Rasulullah. Itu menunjukkan pundak sakit bisa dimaafkan, hati tersinggung bisa dimaafkan, tapi duit berat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebetulan dekat Nabi itu ada sepupu Nabi namanya Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, sama-sama cucu Abdul Muttalib. Apa kata Nabi? Idfa' ya Fadl, wahai Fadl, tolong bayarkan. Nabi pernah suatu hari sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung dia bergegas ke kamarnya. Jadi Nabi itu kalau jadi imam, kamarnya sebelah kiri. Nabi langsung ke kamarnya. Sahabat heran,
Kenapa Nabi tiba-tiba ke kamar? Rupanya ada ghanimah, harta rampasan perang yang belum terbagikan. Jangan pernah punya sangkutan dengan manusia, karena akan menjadi berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kusampaikan ya Allah, kalau masih juga ada orang sangkutan-sangkutan, nanti saya ditanya Allah, hai Abdul Somad, sudah kau ceramahkan? Saya kalau dengar ceramah Ustaz Somad itu menggelisahkan hati saya aja. Saya senang ceramah itu yang mengatakan semua dosa kita sudah diampuni. Tapi saya banyak utang piutang, insya Allah selesai. Tapi saya banyak menganiaya, menzalimi orang, insya Allah Allah maafkan. Sejak kapan kau diangkat Allah jadi juru bicara tunggal, bodoh? Ustaz rupanya juru bicara, aku tak pernah jadi juru bicara. Saya membacakan ayat-ayatnya, saya membacakan hadis-hadisnya, apa yang pernah saya dengar dari guru-guru saya dulu, apa yang pernah saya baca dulu, itulah yang kusampaikan. Abdul Somad tak lepas dari silap, lupa dan salah. Abdul Somad pun akan dituntut di hadapan Allah. Berapa banyak hati yang tersinggung, berapa orang yang teraniaya, berapa orang yang terzolimi. Tapi insya Allah, karena kita takut kepada Allah, kalau terkait dengan harta benda duit kita bayar. Kalau terkait dengan perasaan minta maaf, jangan sombong. Aku yang berkuasa, aku yang punya harta, aku yang hebat, aku tak perlu minta maaf. Siapa kita? Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul awwalin wal akhirin, sayyidul anbiya wal mursalin, dengan lapang dada meminta maaf. Kau udah minta maaf? Nantilah Pak Ustaz minta maaf. Alah, Idul Fitri kan sebentar lagi. Memang Idul Fitri sebentar lagi, malaikat maut lebih cepat. Kau udah minta maaf? Nantilah Pak Ustaz udah agak tua sikit, rambut memutih, udah mau pensiun, baru orang lembut hati. Yakin betul dia malaikat maut datang sesudah pensiun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan gengsi, lepaskan keegoanmu, minta maaf. Apakah Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat, bapak, abang, ibu, adik, kakak memaafkan silap salah Abdul Somad? Ada yang memaafkan?